Oke, halo, kembali lagi dengan saya Muhammad Faris Nandita. Kali ini kita akan membahas tentang nenek moyang bangsa Indonesia. Di chapter ini kita akan membahas tentang nenek moyang bangsa Indonesia. Saya Muhammad Faris Nandita, absen 19, mewakili kelompok saya dengan beranggotakan 3 orang, yaitu saya sendiri dan juga teman saya Muhammad Balia Alvin Hadi, absen 18, dan juga Merin Indrianti, absen 16. Oke, di sini kita akan langsung aja start untuk presentasinya ya. Oke, di sini kita akan ada 6 topik yang akan dibahas, yaitu yang pertama sesuai dengan 5W1H ya. Yang pertama, what itu adalah apa alasan pemerintah Eropa membedakan pribumi dan non-pribumi. Lalu yang kedua ada who, siapa sebenarnya nenek moyang bangsa Indonesia. Dan yang ketiga ada where, di mana para nenek moyang datang masuk ke kepulauan Indonesia. Lalu yang keempat ada why, mengapa kira-kira kita memiliki kemiripan dengan orang-orang di Jepang, Cina, dan juga Korea. Dan juga lalu yang kelima ada when, kapan bangsa Austronesia datang ke Indonesia. Dan yang keenam how, bagaimana cara nenek moyang kita masuk ke kepulauan Indonesia jika dulu belum ada kapal. Oke, langsung kita aja masuk ke topik yang pertama, yaitu what. Apa alasan pemerintah Eropa membedakan pribumi dan juga non pribumi pada masa penjajahan dulu tentunya ya. Oke, di sini alasannya itu karena menurut mereka orang kulit putih itu lebih layak menjadi pejabat dalam pemerintahan maupun perusahaan, sementara pribumi dijadikan budak seperti pada masa revolusi industri di Inggris. Lalu sebagai buktinya di sini banyak ya pribumi yang diasingkan keluar dari Indonesia untuk dijadikan budak. Contohnya di Suriname. Di sana banyak banget orang-orang etnis Jawa yang bermukim atau tinggal di sana. Dan hal tersebut disebabkan akibat pengasingan pada masa penjajahan. Jadi mereka dikirim ke sana itu dikarenakan memang mereka diasingkan ya untuk dijadikan budak di daerah Suriname sana. Lalu next, yaitu yang topik kedua adalah who. Siapa sebenarnya nenek moyang bangsa Indonesia? Oke, di sini siapa sebenarnya nenek moyang bangsa Indonesia? Oke, menurut teori Nusantara, nenek moyang bangsa Indonesia itu berasal dari wilayah Indonesia, yaitu bangsa Melayu yang merupakan keturunan Homo soloensis, yang merupakan keturunan Homo soloensis dan Homo wajakensis. Tapi beberapa sumber juga mengatakan bahwa kita berasal dari bangsa Proto-Melayu dan Deutero-Melayu. Proto-Melayu dan Deutero-Melayu adalah merupakan keturunan dari Austronesia. Jadi biar saya luruskan di sini, Homo soloensis dan Homo wajakensis itu adalah pendahulunya dari Proto dan Deutero-Melayu. Dan mereka berasal dari Asia Tengah ya. Seperti contohnya itu adalah Cina, Korea, dan juga Jepang ya. Oke, lalu kita akan lanjut lagi, yaitu nomor 3, where, di mana para nenek moyang datang masuk ke kepulauan Indonesia. Oke, di sini para nenek moyang masuk ke kepulauan Indonesia itu diperkirakan masuk melalui Semenanjung Malaka dan terus mengarah ke selatan melalui Sundaland. Nah, oke teman-teman, untuk informasi kalian aja nih ya, sekedar informasi, Sundaland itu sebenarnya dulu adalah dataran yang luas di daerah Asia Tenggara dengan menggabungkan Semenanjung Malaka, Sumatera, Borneo, dan juga Jawa. Jadi dulu Laut Jawa itu belum jadi laut ya, dulu masih daratan yang luas. Jadi kayak Sundaland ini dulu itu gabung gitu, kayak Sumatera, Jawa, Kalimantan, terus Semenanjung Malaka atau Malaysia itu gabung jadi satu ya, bernama Sundaland. Makanya dulu nenek moyang kita nih bisa datang ke
masuk ke Nusantara tanpa menggunakan kapal, karena kapal dulu belum ditemukan ya. Udah masuk duluan lewat dataran yang ada di Sundaland. Lalu berikutnya yaitu nomor 4 ada why. Mengapa kira-kira kita memiliki kemiripan dengan orang-orang di Jepang, Korea, Cina dan sebagainya? Oke, kita mirip dengan bangsa Cina, Jepang dan Korea dikarenakan memang kita ada keturunan dari sana, terutama dari bangsa Austronesia yang sudah saya bahas tadi ya. Hal tersebutlah yang menyebabkan orang-orang di Asia Tenggara memiliki kemiripan dengan orang-orang di belahan Asia lainnya. Maksud saya ini belahan Asia ini Asia Tengah ya. Mungkin kalau dengan di Timur Tengah itu rada beda dikit ya, walaupun memang masih ada ya kemiripannya. Lalu faktor lainnya adalah kawin silang dengan para pedagang yang pernah singgah di Indonesia, terutama pedagang dari Afrika, Arab, Cina. Faktor tersebutlah yang membuat kita mirip dengan bangsa-bangsa tersebut. Jadi penjajahan atau bukan penjajahan sih sebenarnya, perdagangan ini kan nggak berlangsung cuma sebentar kan, pasti berlangsung lama banget. Dan pedagang-pedagang dari luar Nusantara pun mereka mengadakan perkawinan silang ataupun memilih untuk bermukim di Indonesia. Makanya ras kita ini benar-benar tercampur banget gitu. Lalu yang kelima adalah when. Kapan sih bangsa Austronesia itu datang ke Indonesia? Oke, bangsa Austronesia datang ke Indonesia itu kurang lebihnya pada tahun 10.000 sebelum Masehi ya, udah lama banget sih. Dan datang melalui Sundaland. Ini mohon maaf ini salah tulis ya, datang jadi dating. Oke, dan datang melalui Sundaland. Walau beberapa sumber juga ada yang mengatakan Austronesia ini datang pada tahun 5000 sebelum Masehi. Oke, pada saat tersebut selain bangsa-bangsa Austronesia ada juga orang-orang dari bangsa lainnya juga datang ke Indonesia. Contohnya Melanesia. Untuk bagian Papua dan Maluku itu sebenarnya mereka tidak terhubung dengan Sundaland atau paparan Sunda, tapi mereka lebih terhubung dengan paparan Sahul atau dataran Sahul. Nah, mereka ini terkoneksi dengan orang-orang yang ada di Oseania ataupun Australia gitu. Lalu berikutnya yang keenam ada how. Bagaimana sih cara nenek moyang kita masuk ke kepulauan Indonesia jika dulu belum ada kapal? Oke, cara nenek moyang Indonesia masuk ke kepulauan Indonesia itu adalah seperti yang saya jelaskan di slide sebelumnya, yaitu masuk lewat Sundaland. Dan pada saat Sundaland itu masih jadi satu daratan, dan beberapa lainnya masuk melewati dataran Sahul. Ada juga teori yang bilang yang itu teori Afrika ya, itu bilang waktu orang-orang Indonesia terutama di bagian orang Indonesia Timur, Maluku dan juga Papua itu masuk ke Indonesia itu pada saat eranya superbenua Pangea terbentuk, yaitu pada awal pembentukan bumi ya. Dan itu waktu pada saat dataran Sahul itu masih jadi satu atau masih gabung sama Afrika. Jadi makanya mereka itu punya kesamaan sama orang-orang di Afrika. Oke, itu tadi adalah pembahasan tentang asal-usul nenek moyang kita. Terima kasih sudah menyaksikan. Lalu kita akan lanjut ke chapter kedua untuk materi jalur rempah. Oke, stay tune teman-teman. Halo guys, kembali lagi dengan gue Ava, Baya dan Merin dari kelas 10-2. Di chapter kali ini kita akan membahas tentang jalur rempah-rempah di Indonesia. Lu tahu gak sih Indonesia itu dulu tempat COD rempah-rempah sama beberapa negara, jadi banyak negara yang datang ke Indonesia termasuk Cina, India, dan bangsa-bangsa Eropa. Awalnya cuma Cina sama India aja yang datang ke Indonesia, tapi kenapa bangsa-bangsa Barat bisa sampai datang ke Indonesia? Begini ceritanya. Jadu gini bangsa Eropa datang ke Nusantara karena mereka tidak lagi bisa berdagang di Konstantinopel. Kenapa begitu? Konstantinopel tuh diserang ama Kekaisaran Ottoman, temboknya si gede tapi meriam Mehmet lebih gede. Setelah Konstantinopel ditaklukkan oleh para Ottoman, mereka menutup jalur dagangnya.
akhirnya para bangsa barat pada nyari tempat dagang lain, dan di abad ke-15 ketemulah Nusantara. Mereka pun memindahkan lokasi CEOD dari Konstantinopel ke Nusantara. Nusantara pun akhirnya menjadi tempat jual beli antara bangsa-bangsa di seluruh dunia. Awalnya cuma berdagang, tapi akhirnya menjajah. Bangsa-bangsa barat pun memanfaatkan kerajaan-kerajaan di Nusantara agar bisa mendapatkan rempah-rempah dengan murah. Bahkan para pedagang-pedagang Eropa ini pun sampai-sampai mengalami kendala. Di antara beberapa kendala tersebut adalah perlawanan dari warga-warga di daerah yang terjajah. Lalu kendala lainnya adalah persaingan antar pedagang Eropa. Belanda sampai-sampai mendirikan VOC di Indonesia untuk memenangkan persaingan dagang ini. Dan kendala yang ketiga yaitu banyaknya kasus perompakan atau pembajakan kapal. Biasanya ini terjadi ketika ada kapal dengan muatan penuh yang berlayar dari Nusantara ke daerah Eropa. Di tengah jalan mereka pun diserang oleh perompak. Muatan dagang yang mereka bawa dari Indonesia pun juga dirampas oleh para perompak. Lalu di mana sih sebenarnya bangsa Barat pertama kali mendarat di Indonesia? Sebenarnya bangsa Eropa pertama kali mendarat di Nusantara itu, di daerah Malaka, dipimpin oleh Alfonso de Albuquerque. Lalu setelah Portugis, dilanjut oleh Spanyol. Kedatangan bangsa Spanyol ke Indonesia dipimpin oleh Kapten Sebastian del Cano pada 1521. Lalu setelah Spanyol, dilanjutkan oleh Belanda yang menjajah Indonesia selama 3,5 abad. Belanda datang pertama kali ke Indonesia adalah ke Banten pada tahun 1596. Kedatangan mereka ke sana dipimpin oleh Cornelis de Houtman yang datang ke Banten untuk mencari rempah-rempah. Kedatangan pemerintah Inggris di Indonesia pertama kali dilakukan oleh Francis Drake dan Thomas Cavendish pada tahun 1579. Tujuan dari mereka adalah untuk mencari rempah-rempah. Pada saat itu, Inggris dapat membawa rempah-rempah dari daerah Ternate ke Inggris melalui Samudra Hindia. Dengan demikian, pertama kali pemerintah kolonial Inggris mendarat di Indonesia di Batavia.